warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامات لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Kiai Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayh wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal, sampai pada sifat kalam. Sifat yang ke-13 yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah persifatan kalam. Wajib Allah berbicara. Ya Allah itu ya berbicara. Artinya Allah itu menunjukkan sesuatu dengan pembicaraannya. Kalam atau berbicara itu adalah sifat yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan diomong, Tuhan itu mah nggak ngomong. Nah, Tuhan nggak ngomong bagaimana? Tuhan yang ngomong. Masa ada raja diraja yang sempurna tapi nggak ngomong, bagaimana sih? Ada raja menguasai segala sesuatu, jagat alam dikuasai tapi bisu, ada begitu. Raja apa begitu? Di Allah itu ya berbicara, tapi berbicaranya nggak seperti makhluk. Kalau makhluk bicaranya pakai suara, pakai tulisan. Kalau Allah ngomongnya nggak pakai suara, nggak pakai tulisan. Lah terus ngomongnya bagaimana, Bib? Ngomong kok nggak pakai suara, nggak pakai tulisan, gimana ngomongnya?
Ya enggak gimana-gimana. Banyak kelompok dari umat Islam yang kemudian mempunyai paham bahwa Allah itu berbicara ya dengan suara atau dengan tulisan. Tapi tulisannya berbeda dengan tulisan kita. Suaranya berbeda dengan suara kita. Maka pemahaman seperti ini tidak boleh kita ikuti. Kita harus mempunyai paham bahwa Allah itu tidak ada persamaan dan tidak ada keserupaan. Sama ya tidak, serupa juga tidak. Kalau dikatakan Allah itu ngomong pakai suara tapi suaranya enggak kayak kita, berarti ada kemiripan. Sama-sama ngomong pakai suara, kamu ngomong pakai mulut, kucing ngomong pakai mulut, taman suaranya berbeda. Begitu kira-kira. Allah juga berbicara, tapi suaranya beda gitu. Gimana sih? Jangan ikut paham-paham yang rusak seperti itu. Kita harus bersihkan keyakinan kita bahwa Allah itu mukhalafatun lil hawadis. Allah itu berbeda dengan segala keadaan makhluk. Allah berbicara, Allah menyampaikan petunjuk kepada hamba-hambanya, tapi berbicaranya tidak dengan suara dan tidak dengan tulisan, tidak dengan huruf. Banyak orang yang memaksakan diri menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan pemahamannya sendiri. Kayak contoh begini. Ada orang luar negeri berkunjung ke Bali. Orang luar negeri pada yang senang sama Bali. Ketika berkunjung ke Bali, maka dianggap Bali itu adalah Indonesia. Indonesia itu ya Bali. Dia nggak berkunjung ke tempat yang lain. Setelah dari Bali, dia pulang lagi ke negaranya. Terus beberapa lama ada orang yang sama dari negaranya mau ke Indonesia, ngobrol sama dia. Saya besok mau ke Indonesia. Mau kemana? Mau ke Jakarta. Dan yang tadi itu belum pernah ke Jakarta. Dia pernahnya hanya ke Bali. Maka yang terpikir di pikirannya hanya akan bertanya, Jakarta itu sebelah mananya Bali? Ya, karena yang dia tahu adalah Bali. Dia nggak kenal Jakarta. Omongnya kok ada orang, saya mau ke Indonesia nih, mau kemana? Mau ke Sumatera. Sumatera itu sebelah mananya Bali. Mesti begitu, karena yang di pikirannya cuma ada Bali, gitu loh. Terus nanti semua akan ditarik seperti Bali. Ada orang ke Jakarta pernah lihat Monas. Habis lihat Monas dia pulang. Nggak kenal Taman Mini, nggak tahu. Ancol nggak tahu, Tanjung Priok apalagi nggak kenal dia. Ada kawannya mau ke Jakarta, cerita sama dia, gua besok mau ke Jakarta, mau kemana? Mau ke Cengkareng. Cengkareng sebelah mana itu? Sebelah mananya Monas? Sebelah mananya Monas? Semua dihubungkan sama Monas. Kenapa? Yang di pikirannya cuma ada Monas. Lah kita begitu. Selama hidup kita hanya menjumpai orang yang ngomong itu pakai suara, pakai tulisan. Tiba-tiba suruh mengimani sesuatu zat yang ngomongnya nggak pakai suara, nggak pakai, bingung. Emang ada? Ada, kamunya aja nggak pernah tahu. Yang di pikiran kamu cuma ada ngomong itu pakai suara, pakai tulisan. Jadi ngomong itu ya nggak harus pakai suara, nggak harus pakai tulisan. Emangnya ada omongan yang nggak pakai suara, nggak pakai tulisan? Ada nggak? Pada diri kita ada nggak? Omongan yang nggak pakai suara, nggak pakai suara batin ada. Hati kamu ngomong nggak? Ada suaranya? Kalau ada suaranya saya dengar dong.
Ada tulisannya? Berarti kan ada omongan yang nggak pakai suara, nggak pakai tulisan. Tapi omongannya Allah yang nggak seperti itu, nggak seperti omongan hati, enggak. Kita memberi contoh omongan hati itu bukan mau menyamakan dengan omongannya Allah, bukan, tapi mau menunjukkan bahwa ada, gitu loh, omongan yang nggak pakai suara, nggak pakai tulisan pada diri kita. Lah yang ada pada Allah ya berbeda dengan omongan yang ada pada diri kita. Walaupun sama-sama nggak pakai suara, nggak pakai tulisan, ya beda. Seperti kita wujud, Allah wujud, sama-sama disebut wujud, tapi ya berbeda. Wujudnya Allah itu tidak butuh tempat. Wujudnya Allah itu nggak ada permulaannya. Wujudnya Allah nggak ada akhirnya. Kita ya wujud, tapi wujudnya punya tempat. Wujudnya ada awalnya, wujudnya ada akhirnya. Jadi sama di dalam namanya, belum tentu sama di dalam isinya, di dalam mahiyah atau pengertiannya. Jadi ini sifat yang terakhir, yang ke-13 dari sifat ma'ani. Harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifatan kalam, dan kalamnya Allah itu tidak pakai suara dan tidak pakai tulisan. Kalam yang pakai suara dan pakai tulisan itu menunjukkan kalam yang lemah. Kalam yang omongan yang mengalami perubahan. Terus omongan yang pakai suara, pakai tulisan itu omongan yang tidak bisa meliputi segala sesuatu. Ngomong kok pakai suara atau ngomong kok pakai nulis. Kamu mau ngomong sama kawan kamu, ngetik SMS, namanya apa itu? Pakai apa? Pakai apa namanya? Tulisan. Kamu kok nggak mau pakai tulisan, ya telepon pakai suara. Itu omongannya begitu doang, pakai suara atau pakai tulisan. Nah, omongan yang pakai suara, pakai tulisan itu mesti omongan yang terbatas. Apa terbatasnya? Omongan yang nggak nyata. Omongan yang pakai suara, pakai tulisan itu omongan yang nggak nyata. Artinya, kalau kamu mau ngomong saya, mau menyebut diri kamu nggak bisa menyebutnya, nggak bisa. Ketika kamu nyebut sa, kamu meninggalkan ya. Ketika menyebut ya, meninggalkan sa. Berarti sa, ya. Jadi kamu itu yang mana? Sa apa ya? Berarti ini omongan yang nggak sempurna. Artinya nggak bisa sekali ngomong meliputi segala, nggak bisa. Mau menunjukkan dirinya sendiri aja perlu dengan berkali-kali ngomong saya. Mau menunjukkan sesuatu di sana. Lah Allah itu nggak begitu ngomongnya. Itu omongan yang nggak sempurna kalau begitu. Jadi omongan yang pakai suara itu omongan yang artinya ketika dia harus menyampaikan sesuatu, maka sesuatu yang harus disampaikan itu justru nggak bisa diomongkan. Saya mau cerita kalau saya itu dari Tanjung Priok kemari ketemu macam-macam di jalan, itu mau cerita itu aja, waduh, bisa bermenit-menit ceritanya. Perlu berbagai macam kalimat untuk menyampaikan apa yang saya ketahui. Artinya pengetahuan saya itu tidak bisa seluruhnya saya omongkan dengan satu kalimat, dengan satu pembicaraan. Kalau saya mengetahui sesuatu tentang sebuah kejadian, lalu yang saya ketahui itu mau saya sampaikan ke orang lain, maka penyampaiannya perlu berlembar-lembar tulisan.
perlu kata-kata yang panjang. Lah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak demikian kalamnya. Kalamnya Allah itu dengan kalam yang esa, Allah mampu membicarakan segala sesuatu. Dengan kalam yang esa, segala yang Allah ketahui bisa diomongkan pada omongan yang esa itu, yang tidak tergantung pada kata-kata, yang tidak tergantung pada suara, hingga kalamnya Allah menjadi sempurna. Allah mau menceritakan satu kejadian, maka dengan kalam yang esa, semua kejadian itu terliput dalam omongannya Allah itu. Enggak pakai satu. Enggak. Nah, yang pernah dengar omongannya Allah siapa? Nabi Musa alaihis salam. Sampai Nabi Musa dijulukin Kalimullah, orang yang diajak ngomong oleh Allah. Artinya Nabi Musa ditunjukkan oleh Allah kalam yang enggak pakai suara dan kalam yang enggak pakai tulisan. Yang mana kalamnya itu meliputi tentang segala sesuatu, masuk dalam kalam yang esa itu. Gambarannya begini, kalau mau kita omongkan dengan mudah, sekali ngomong semuanya terliput. Kalau kita kan nggak bisa. Ente mau ngomong A, B, C bareng bisa? Bisa? Pasti ketika ngomong A ya nggak ngomong B. Ketika ngomong B sudah nggak ngomong A. Berarti omongan kamu itu berganti-ganti. Lah omongannya Allah tidak demikian. Ini harus kita imani. Jadi jangan sampai kita menyamakan Allah itu yang ngomongnya kayak kita, bertele-tele kalau ngomong panjang lebar, itu omongan makhluk. Omongan yang seperti itu omongan yang lemah. Omongan yang seperti itu omongan yang tidak meliputi segala sesuatu. Maka jangan kita imani orang-orang yang mengajak kita mengimani Allah dengan kalam yang seperti makhluk. Jadi kalamnya Allah itu enggak pakai suara dan enggak pakai tulisan. Kalau kalam yang pakai suara, pakai tulisan, itu kalam yang terbatas. Terus mengalami perubahan. Sedangkan Allah itu zatnya tidak mengalami perubahan. Apabila pada dirinya Allah ada sesuatu kalam yang mengalami, ada suatu sifat yang mengalami perubahan, berarti Allah itu wujudnya berubah seperti makhluk. Kalau wujudnya Allah berubah seperti makhluk, maka Allah itu berarti ya diciptakan sama kayak makhluk. Ini pedoman. Jadi kalam yang harus kita yakini adalah kalamnya Allah yang berupa kalam sifat, itu adalah kalam yang tidak suara, tidak tulisan. Nah, terus yang kita temukan dalam Al-Qur'an, Al-Quran itu kalamnya siapa? Kalamnya Allah. Lah Al-Quran itu suara apa tulisan? Tulisan. Jadi Quran itu kalamnya Allah apa bukan? Kalamnya Allah. Tadi kalamnya Allah bukan suara, bukan tulisan. Lah Al-Quran bentuknya tulisan. Jadi Quran kalamnya siapa? Kalamnya Allah, tapi disebut namanya kalam dalil. Yang kita omongkan yang suara, bukan huruf, namanya kalam sifat. Nah, beda ini. Kalam sifat itu kalam yang ada pada dirinya Allah, yang tidak berawal, nggak ada permulaannya dan nggak ada akhirnya. Mulai kapan sih Allah itu ngomong? Ya nggak ada permulaannya. Kalau orang Mu'tazilah, orang Wahabi kamu tanya, mulai kapan Allah itu ngomong? Ya mulai ada makhluk. Sebelum ada makhluk
Allah nggak ngomong. Kata dia, lah kalau Allah sebelum ada makhluk ngomong sama siapa Allah gitu. Jadi dianggap ngomong itu harus omongan. Beda ini, beda ngomong, beda omongan beda. Kalau omongan itu harus berdua, harus ada orang lain yang diajak interaksi. Nah kalau ngomong itu nggak harus ada makhluk, nggak harus ada orang lain yang diajak ngomong. Contohnya mana? Hati kamu. Hati kamu ngomong nggak? Ngomong siapa? Lah itu begitu maksudnya. Berarti kamu itu walaupun nggak ngajak ngomong orang lain, tetap diri kamu itu ngomong, begitu loh. Lah Allah juga punya sifatnya begitu. Jangan dianggap Allah itu ngomongnya kalau ada orang lain baru ngomong. Maka yang demikian artinya berarti omongannya Allah itu baru. Tadinya nggak ngomong berubah jadi itu sifat makhluk yang begitu. Jangan kita imani yang begitu. Ya, jadi Allah itu ngomong nggak ada permulaannya. Sebelum adanya makhluk, Allah juga punya sifat ngomong. Lah, omongan yang demikian namanya omongan sifat atau kalam sifat yang ada pada dirinya sendiri yang tidak bisa dipindahkan kepada orang lain. Ya. Omongan hati kamu bisa dipindah ke yang lain. Namanya omongan sifat. Lah, beda lagi dengan omongan dalil. Omongan dalil itu omongan yang diciptakan. Kayak contoh begini. Kamu nulis SMS. SMS itu omongan bukan? Omongan. Atau kamu nulis surat cinta. Omongan bukan? Omongan. Yang kamu tulis itu berasal dari mana? Dari dalam hati. Berarti yang kamu tulis itu omongan yang sengaja kamu buat. Tapi yang di dalam hati nggak kamu buat, itu omongan asli. Omongan yang kamu tulis itu omongan yang kamu ciptakan, kamu kerjakan, kamu bikin namanya. Lah, semua omongan yang kamu tulis itu berasal dari omongan hati. Jadi aslinya omongan kamu itu bukan di mulut, bukan. Aslinya omongan kamu ada di dalam, itu yang disebut omongan sifat. Adapun kalau kamu nulis, kamu SMS, kamu bersuara, telepon, itu omongan itu hanya mau mengeluarkan apa yang ada di dalam hati. Karena orang lain nggak bisa dengar omongan hati saya, maka omongan ini saya lahirkan dalam bentuk tulisan atau bentuknya suara. Lah Allah menciptakan Al-Qur'an, begitu loh. Di Quran itu diciptakan, Quran itu dibikin oleh Allah untuk memberitahukan sesuatu sesuai dengan kalam sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kalau nulis surat, semua yang di hati kamu tulis atau sebagiannya? Bisa, maksud semua bisa? Sebagian. Kenapa? Yang di hati kamu itu penuh dengan pengetahuan, tapi enggak semuanya kamu tulis. Yang kamu tulis sebagian. Lah Quran juga demikian. Sebagian dari yang diketahui oleh Allah itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk tulisan, diberitakan kepada hamba-hambanya. Allah memberitakan tentang apa? Allah memberitakan tentang siapa dirinya. Saya penguasa langit, saya penguasa bumi, saya pencipta segala sesuatu. Maka semua itu dituliskan, diciptakan dalam bentuk tulisan, diberitakan kepada para nabi untuk disampaikan kepada manusia. Jadi jangan dianggap kalau Quran ini omongannya Allah. Ini omongan apa namanya?
Quran namanya omongan Allah, disebut omongan dalil. Nah, omongan dalil ini bisa macam-macam, bisa bentuknya Quran, bisa bentuknya Injil, bisa bentuknya Zabur, bisa Taurat, bisa Honocoroko, bisa nggak? Umpamanya kok ada nabi dari Indonesia, ya wahyunya Honocoroko turunnya. Kok ada nabi turun ke Cina, ya cuwilanseng wacincong begitu, wahyunya begitu. Bagaimana? Nabi yang turun dari Bani Israel, ya wahyunya Allah turunkan kalam dengan bahasa Israel, bahasa Ibrani. Kok Nabi yang turun ke Mesir, ya pakai bahasa Kipti, bahasa orang Mesir. Oh, kok wahyu yang turun kepada orang Arab, ya pakai bahasa Arab gitu loh. Jadi Allah menciptakan tulisan sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh kaumnya. Kamu kalau ngomong sama orang Inggris, ngomongnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab? Padahal kamu bukan orang Inggris, tapi kamu ngomongnya pakai bahasa, karena yang mau kamu ajak ngomong itu orang Inggris. Kamu kok ketemu orang Cina ngomongnya pakai bahasa apa? Ya bahasa Arab. Kalau kamu kok bahasanya Indonesia, yang ono bahasa Cina, ya nggak nyambung. Bagaimana mau nyambung? Jadi Allah menciptakan petunjuk sesuai dengan bahasa kaumnya masing-masing. Kalau Nabi yang diutus itu bangsa Arab, maka petunjuk yang dibikin dengan bahasa Arab. Yang turun ke Bani Israel, maka petunjuknya ya pakai bahasa Bani Israel. Jadi kita harus imani ini. Allah itu wajib bersifat kalam. Yang harus kita ketahui, kalam itu ada dua. Ada kalam sifat, ada kalam dalil. Nah, kalam itu isinya apa sih? Kalam itu isinya petunjuk. Baik kalam sifat ya isinya petunjuk, kalam dalil juga isinya petunjuk. Al-Quran itu isinya petunjuk. Menunjukkan apa? Allah menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Allah menunjukkan ciptaan-ciptaannya. Allah menunjukkan berbagai macam kejadian-kejadian yang terdahulu diceritakan, yang akan datang diceritakan, semuanya ada dalam Al-Quran. Coba, kalau memang di jagat raya ini ada Tuhan lain selain Allah, coba saya mau lihat pengakuannya ada nggak? Saya Tuhan pencipta alam. Coba saya mau lihat. Ada nggak? Kalam atau petunjuk dari Tuhan lain selain ada? Ada. Jadi yang berani mengakui alam raya ini ciptaannya hanya Allah. Dengan apa? Dengan surat yang Allah kirimkan, baik berupa Injil, berupa Zabur, berupa Taurat, berupa Quran, ataupun berupa yang lainnya suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Adam, Nabi Syis, Nabi Idris, semua nabi-nabi punya bukti otentik kalau Allah mengakui dirinya pencipta alam semesta. Dengan orang yang mengatakan saya nyembah matahari, coba ada nggak surat dari matahari? Ada. Saya matahari pencipta alam, ada begitu. Orang yang nyembah api, coba saya mau lihat ada nggak surat dari api. Orang yang nyembah Lata, nyembah Uzza, orang yang nyembah Yesus, coba saya mau lihat ada nggak kata-kata saya Tuhan pencipta langit bumi? Coba ada. Yang menunjukkan dirinya pencipta hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Loh, itu kitab-kitab itu ada beda, ada apa? Kitabnya orang Konghucu, kitabnya orang Buddha, kitabnya orang apa lagi? Hindu. Itu apa? Itu kitab nasihat. Orang terdahulu mereka membuat nasihat. Orang yang baik itu begini, orang itu harusnya begini perbuatannya, jangan berbuat jelek sama orang. Itu nasihat orang tua kepada anak-anaknya. Bukan pengakuan Tuhan kalau dia pencipta langit dan
Coba tunjukkan. Siapa Tuhan yang kamu sembah? Oh, saya menyembah Buddha. Mana surat dari Buddha yang mengatakan aku pencipta langit bumi? Ada? Coba cari, tunjukkan. Jadi zat yang berani mengakui langit bumi ciptaannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang lain yang ngakui dia pencipta langit dan bumi. Ini namanya Allah bersifat kalam. Allah itu menunjukkan sesuatu. Yang ditunjukkan apa diantaranya? Allah menunjukkan bahwa dirinya pencipta alam semesta, dirinya pengatur matahari, dirinya pengatur rembulan, dirinya pengatur manusia, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang menurunkan hujan, yang mengatur segala sesuatu ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu semua Allah tunjukkan di dalam Al-Quran. Ini wajib kita imani. Jadi Allah itu bersifat kalam, dan kalamnya Allah tidak ada permulaannya. Kalam yang tidak ada permulaannya namanya kalam apa? Kalam sifat. Kalau kalam yang diciptakan, kalam dalil. Kalam dalil itu ada permulaannya. Begitu loh. Jadi Allah ngomong sama makhluk, ada permulaannya. Kapan? Ya waktu makhluknya ada. Masa Allah ngomong sama makhluk, makhluknya belum ada? Ngomong sama siapa dia? Nah kalau makhluk belum ada, ya Allah itu ngomong sama dirinya sendiri. Itu namanya kalam sifat. Kita juga punya kalam sifat. Kalau kamu lagi sendirian, kamu lagi ngomong, lagi kumpul sama banyak orang, tapi mulut kamu nggak ngomong, hati kamu tetap ngomong. Kalam sifat itu tidak bisa berhenti. Coba, pernah nggak omongan hati kamu berhenti? Kapan berhentinya? Tidur. Tidur kamunya ngilang berarti. Kamunya nggak ada. Selagi kamunya sadar, pernah hati kamu berhenti ngomong? Berarti hati kamu itu cerewet, enggak? Ngomong aja kerjaannya. Ya, hati kamu itu cerewet. Ada buktinya. Kamu lihat ini hatinya ngomong, lihat ini hatinya ngomong. Coba kamu dari sini jalan mau pulang ke rumah. Nanti kamu lihat apa saja hati kamu mesti ngomong. Ada motor bagus lewat, keren loh. Ada cewek cantik lewat, wah. Ada rumah bagus, wah. Terus ini hatinya selalu ngomong. Nah, kalam sifat itu nggak pernah berhenti. Kalam sifat itu nggak ada permulaannya. Tapi kalau kalam sifatnya kita, ya ada permulaannya. Kapan permulaannya? Ya waktu sayanya ada. Kalau sayanya nggak ada, gimana ada omongannya? Ketika kitanya tidur, kitanya mati, maka omongan hati itu berhenti atau nggak ada lagi. Jadi Allah itu menciptakan kalam, namanya kalam dalil. Bukan Allah nulis, bukan. Beda ini. Nah kalau Allah nulis, pakai pulpennya bagaimana? Hah? Pakai jempol gitu. Pakai jari-jari dong nulisnya. Jadi Allah itu menciptakan tulisan. Malaikat Jibril alaihissalam disuruh melihat tulisan yang Allah ciptakan yang ada di Lauhil Mahfuz. Jadi Allah itu menciptakan tulisan di Lauhil Mahfuz, yang tulisan itu berkaitan dengan skenario. Segala yang akan terjadi dari awal penciptaan sampai nanti akhirnya penciptaan, semua ditulis di Lauhil Mahfuz. Termasuk Quran, Injil, Zabur, Taurat, semua sudah ada di Lauhil Mahfuz. Allah ciptakan itu semua untuk berita kepada hamba-hambanya. Lah malaikat itu diciptakan, maka oleh Allah malaikat diperintah menyalin tulisan yang ada di Lauhil Mahfuz. Kalau mau turunnya kepada Nabi Musa, maka yang disalin ya kitab apa? Taurat. Allah salin. Oleh malaikat disalin, kemudian salinannya dibawa ke langit yang pertama. Lauhil Mahfuz itu adanya
di langit yang ke-7, di bawah singgasana Allah. Dari situ disalin, tulisannya dibawa ke langit yang pertama. Dari langit pertama diturunkan tulisan itu satu persatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Nabi berusia waktu pertama menyampaikan wahyu usia 40. Meninggal usia berapa? 63. Berarti dia menyampaikan wahyu selama 23 tahun. Maka selama 23 tahun itu malaikat Jibril turun naik mengambil tulisan dari langit pertama sesuai perintah Allah, turunkan ayat sekian, turun ayat sekian, turun lagi, turunkan surat ini, turun lagi, terus satu persatu. Ini turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang turun kepada Nabi yang lain yang turunnya seketika langsung blok satu kitab. Seperti Nabi Musa alaihissalam, ada yang namanya 10 Commandment, 10 perintah Tuhan, diturunkan langsung dalam satu suhuf. Satu surat turun blok, isinya semua lengkap. Ada yang demikian. Ada yang turunnya nyicil, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, sesuai kejadian yang Allah kehendaki. Ini peristiwa turunnya ayat-ayat tersebut. Maka itu diciptakan oleh Allah, diperintahkan malaikat untuk membawanya kepada para nabi. Nah, kalau Quran yang sekarang ada pada kita ini apa? Oh, itu salinan. Apa yang diomong oleh Nabi ditulis oleh para sahabat. Nabi itu ketika nerima dari malaikat Jibril bukan nerima surat, Muhammad baca nih. Bukan begitu. Lu kira pengantar surat cuma ngantar surat doang? Enggak. Malaikat Jibril membacakan di depan Nabi Muhammad SAW. Nabi langsung menghafalnya. Setiap bacaan yang malaikat Jibril bacakan, Nabi langsung menghafalnya. Kemudian Nabi menyampaikannya kepada umat, kemudian para sahabat menulis. Tulisan sahabat kemudian dirangkum menjadi satu, kemudian dibikinlah namanya Mushaf Al-Qur'an. Mushaf ini kemudian adanya satu di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian di zaman Sayyidina Utsman dikopi menjadi 3. Dibagikan untuk Madinah, kirim ke Syam, dikirim lagi ke Mesir. Kopi. Dari sana dikopi lagi menjadi banyak ke seluruh dunia. Jadi kitab induknya asalnya 1, zaman Sayyidina Utsman dikopi jadi 3. Kopiannya ya nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, gundul terpolos klontos. Gundulnya itu gundul-dul, nggak titik, nggak harokat. Kalau kamu lihat apa ini? Ada tulisan anta. Ya cuma alif keluar. Ini anta apa? Nggak titik, nggak apa. Nah, sahabat kok bisa baca? Sahabat apal. Tulisan itu hanya untuk mengingatkan saja, begitu loh. Lalu zaman tabi'in, karena para sahabat yang penghafal Al-Qur'an mulai habis, maka orang mulai kesulitan baca Al-Qur'an. Maka ada inisiator kemudian memberinya titik. Pertama perubahan hanya ngasih titik dikasih, tambahin. Kalau mau nulis anta tahu kelungker yang pertama titiknya di atas nun, kalau titiknya di bawah namanya ba, kalau 2 namanya ya, kalau di atas namanya 2 ta. Ini kemudian orang mulai mudah baca. Generasi berikutnya tambah sulit lagi karena habisnya orang-orang pinter, ditambah lagi harokat begitu. Ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, ada sukun, ada tasdid, begitu loh. Tambah lagi berikutnya ada ilmu tajwid.
Oh, kalau nun sukun ketemu alif namanya idhar, nun sukun ketemu ba namanya iklab, nun sukun ketemu mim. Ini disusun oleh para ulama namanya ilmu tajwid. Itu sejarah bagaimana Al-Qur'an Allah turunkan sebagai petunjuk kepada kita dan kemudian sampai kepada kita sekarang ini semua turunnya bertahap satu per satu dan berkembang dari ulama kepada ulama hingga berubah menjadi sesuatu yang lengkap dan mudah kita baca. Sekarang nggak cuma itu, udah lengkap tulisannya pakai terjemahan segala. Ditambah lagi ada lagi keluar sekarang Quran pakai warna, lebih gampang lagi. Oh, yang idhar dikasih warnanya ini, yang ikhfa warnanya ini, idgham bila gunna warnanya ini. Lebih mudah lagi. Ini perkembangan kita agar kita itu mudah menerima berita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang wajib kita imani itu Allah wajib bersifatan kalam. Kalamnya Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Itu namanya kalam sifat, kalam yang ada pada dirinya Allah. Kalam itu tidak bisa dipisahkan. Adapun kalam dalil itu kalam yang diciptakan oleh Allah, maka itu bisa dibagikan kepada siapa saja. Kamu nulis SMS, kamu bagi ke banyak orang bisa? Bisa. Kalau kalam sifat kamu bisa dibagi-bagi? Enggak bisa. Ya. Jadi kalau ada orang ngomong Al-Qur'an ini kalamnya Allah, langsung turun dari kalamnya Allah, suci. Apa yang turun? Bisa kalam sifatnya Allah turun, bisa. Bagaimana ada sifat dicopot dari wujudnya? Tidak bisa. Jadi kalau ada orang ngomong ini Quran ini kalam suci. Kalam suci itu maknanya ini petunjuk dari Allah. Kita harus pegangnya pakai wudhu karena itu perintah Allah. Beda dengan hadis. Hadis itu juga kalamnya Allah, tapi berbeda dengan Al-Quran. Apa bedanya? Dari Allah, enggak ada, dari Nabi enggak ada. Petunjuk dari Allah. Kalau Al-Quran tulisannya dan maknanya langsung dari Allah. Jadi malaikat Jibril datang membacakan tulisannya dan memberikan maknanya kepada Rasulullah. Hingga tidak ada satu orang pun bisa memalsukan Al-Quran. Kenapa? Karena tulisannya langsung diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang bisa menyaingi, nggak ada. Kalimat per kalimat, indahnya kalimat, susunannya, merubah nambahin satu aja masih ketahuan. Ini kalimat yang istimewa yang Allah ciptakan langsung. Nah kalau hadis malaikat Jibril datang menyampaikan maknanya. Adapun kalimatnya disusun sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Di Nabi yang nyusun, tapi maknanya datang dari Allah. Hingga kalimat-kalimat Nabi disebut namanya hadisnya Rasulullah. Hadis ini banyak yang bisa malsu. Kok dipalsu? Karena susunan kalimatnya dibikin sama manusia, begitu loh. Yang nyusun adalah Nabi SAW. Kalau Quran langsung susunan dari Allah, nggak ada manusia bisa merubahnya, nggak ada manusia bisa memalsukannya. Ini beda dengan hadis, sama-sama dari Allah. Hanya kalau hadis yang datang dari Allah itu maknanya, tapi kalimatnya disusun oleh Nabi SAW. Quran kalau kita baca mendapat pahala, kalau kita pegang Qurannya mendapat pahala dan harus pakai wudhu. Beda dengan hadis. Hadis tidak bisa dijadikan tilawah. Artinya seperti Quran, maghrib dibaca, subuh dibaca, demikian. Kalau hadis diambil pengertiannya, diambil hukum-hukumnya. Kalaupun pegang kitab hadis nggak pakai wudhu, nggak berdosa. Kalau pegang Quran nggak pakai wudhu,
berdosa karena Allah perintah kita memuliakan Al-Quran sebagai kalamnya Allah. Tapi kalam dalil itu pegangin itu. Jangan, ini kalamnya Allah langsung turun dari Allah, mana bisa? Kalau kalamnya Allah langsung nggak bisa dipisah-pisah, itu kalam sifat ada pada dirinya Allah seperti kalam yang di hati kamu, bisa diambil? Nggak bisa. Kalaupun kamu nulis surat, kamu sendiri yang nulis, itu hanya mengeluarkan isi hati kamu. Nah, surat cinta, ya. Ini dari lubuk hatiku yang terdalam sayang, tulis. Bukan yang di hati ditempel kan, bukan kan? Bisa? Ya nggak bisa. Bagaimana sih? Jadi kamu harus pahami ini, jangan sampai kita salah paham seperti orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus apa dalilnya? Terus lawannya. Wajibnya Allah itu berbicara, lawannya mustahilnya Allah itu bisu. Mustahil Allah bisu. Bisu itu apa? Hah? Orang bisu kalau mau ngomong gimana? Paham? Paham. Justru orang bisu itu sedunia sama bahasanya. Ya. Orang bisu di Amerika kalau makan bagaimana? Orang bisu di Arab kalau makan bagaimana? Orang bisu di Menteng kalau makan gimana? Orang bisu itu bahasanya sama. Apa bahasa orang bisu itu? Ngomongnya satu-satu. Ngomongnya satu-satu. Jadi omongan yang satu-satu itu omongan orang bisu. Jadi kita ini ngomongnya satu, itu omongan orang bisu. Jangan bisu itu yang orang, kita ini bisu. Kenapa kok bisu? Ngomongnya satu, aku mau pergi ke, ini ngomongnya satu. Jadi kalau kamu kok nungguin dia ngomong, apa sih lama bener ngomongnya, maksudnya apa sih ini? Begitu panjang lebar, oh itu maksudnya gitu. Lah kalamnya Allah nggak begitu. Kalau Allah kalamnya begitu berarti kalamnya Allah itu bisu. Ngomongnya satu-satu. Allah kalam tidak demikian. Jadi mustahil Allah itu bisu. Mustahil Allah itu tidak bisa menyampaikan berita kepada hambanya secara sempurna, gitu loh. Mustahil Allah itu menyampaikan berita kepada hambanya dengan kalam yang satu-satu, itu mustahil. Nah, yang wajib bagaimana? Allah menyampaikan berita kepada hambanya seluruh pengetahuan, seluruh makna bisa dikalam oleh Allah dengan satu kalam. Dengan omongan yang satu, omongan yang esa, Allah bisa membicarakan seluruh perkara. Hingga kalau kamu nanti, kita semua mudah-mudahan semuanya bisa ditunjukkan kepada kalamnya Allah. Kalau kita lihat kalamnya Allah, maka kamu akan memahami sesuatu dari kalamnya Allah seperti kamu memahami sesuatu dari Al-Quran. Quran ada tulisan la taqrabuz zina, jangan kamu dekati perzinaan. Artinya apa? Kamu dilarang berbuat perkara yang jelek. Lah, kalam itu bisa kamu pahami nanti dari kalamnya Allah. Kalau kamu kok lihat kalamnya Allah, maka bisa paham, oh saya dilarang zina, oh saya dilarang mabuk, oh saya dilarang mencuri, oh saya dilarang berbuat, dilarang korupsi, dilarang. Dengan kalam yang nggak pakai suara, nggak pakai tulisan. Jadi mustahil Allah itu bisu, maknanya mustahil Allah itu menyampaikan sesuatu dengan kalam yang satu per satu.
Adapun dalil, adapun bukti yang menunjukkan Allah itu bersifatan sama, basar dan kalam adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi dalam Al-Qur'an Allah menunjukkan wa huwa sami'ul basir, dan Allah itu adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah itu adalah zat yang berbicara kepada Nabi Musa. Ini dua ayat ini menunjukkan Allah itu bersifatan sama dan basar, juga Allah bersifatan dengan sifat kalam. Kenapa sifat yang tiga ini, sama, basar, kalam, berbeda dengan sifat-sifat yang lain? Sifat-sifat yang lain didalili nggak pakai Al-Quran. Sedangkan tiga sifat ini dalilnya pakai Al-Quran. Yang kemarin kita bicara sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, itu nggak ada bicara Al-Quran, nggak ada. Dalilnya adalah terciptanya alam semesta. Adanya alam semesta ini menunjukkan Allah bersifatan kudrat, bersifatan iradat, bersifatan ilmu, bersifatan hayat. Diciptakannya alam ini jadi dalil kalau Allah punya sifat-sifat itu. Lah, terus berikutnya bicara sama, basar, kalam, kok dalilnya pakai Al-Quran? Kenapa? Karena dalil untuk menunjukkan tiga sifat ini lebih sempurna dengan dalil Al-Quran. Karena tiga sifat ini tidak berkaitan dengan menciptakan sesuatu. Tapi kalau sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat berkaitan dengan menciptakan sesuatu. Kalau tiga sifat ini tidak berkaitan sama menciptakan sesuatu. Hingga dalilnya lebih kuat pakai dalil Allah langsung yang menunjukkan kalau dirinya bersifatan mendengar, melihat, dan berbicara. Ada nih? Hah? Udah bunyi belum? Udah ada, sebentar deh. Lupa saya sampai.
sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati al-kaima al-islam Muhammad al-fadil al-fadil al-sharaf al-adrafi'ah وبعد المقام المحمود الذي وعد يا ارحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي يا الله ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم بارك لنا في اولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفي طاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمال والعيال بجاهك بالمتعال صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Lanjut. Sedikit lagi. Beda dalil. Sifat yang berikutnya didalil dengan penciptaan alam. 3 sifat ini dalilnya pakai Al-Quran. Contoh-contoh. Kalau kamu lihat ada orang, kamu pengen tahu orang ini pinter atau goblok. Itu nggak usah dia ngomong. Saya ini pinter loh, nggak usah. Saya ini kuasa loh, nggak usah. Kalau kamu lihat orang itu bekerja dan kerjanya itu benar, maka menunjukkan ini orang pinter. Ada orang nyervis mobil rusak diservis sampai bener. Setelah bener, kamu nggak usah ngomong orang itu ngomong saya pinter, nggak usah. Kamu yang akan ngomong, loh pinter ya kamu ya, bisa betulin mobil. Jadi pinter itu dalilnya pakai kerja, gitu loh. Nggak usah pakai ngomong. Kalau ada orang pinter ngomong, perlu kamu curigai, ngomong apa loh? Gua pinter loh. Maksudnya apa? Gitu. Orang ngomong dirinya pinter itu mau nipu orang lain. Pinter itu nggak usah diomong-omongin. Pakai gelar insinyur, nggak usah digelar-gelar, nggak usah. Kalau kamu kok kerjanya bener, beres, berarti pinter kamu begitu. Nah, beda sama melihat dan mendengar. Coba, kalau kamu pengen tahu ini orang itu bisa mendengar, atau bisa melihat, atau bisa ngomong. Caranya gimana? Kamu duduk di sebelahnya seseorang. Kamu pengen tahu orang ini melihat, atau mendengar, atau ngomong. Bisa nggak kamu cek pakai orangnya kerja, atau orangnya bisa. Cukup dilihatin orangnya kamu tahu, ini orang melihat nih. Ini orang mendengar, ini orang bisa ngomong. Bisa begitu. Kamu nanya sama saya, "Beb, jam berapa, Beb?" Saya diem aja. Tanya, "Beb, jam berapa?" Diem aja. Kamu kira budak nih orang? Kamu kira orang itu gara-gara apa? Saya ajak ngomong, nggak jawab. Kan bukan bukti itu. Jadi bukti untuk mengetahui orang itu bisa mendengar, bisa ngomong, bisa melihat. Buktinya apa? Orangnya harus ngomong. Gue denger nggak usah teriak-teriak loh. Gitu. Oh iya denger loh dia. Ketika orang itu kok ngomong, menunjukkan dirinya mendengar, dirinya melihat, dirinya berbicara, itu lebih sempurna untuk dijadikan bukti kalau orang itu bisa melihat. Pak, ini warnanya apa? Merah. Oh, berarti lihat. Pak, jam berapa? Jam 2. Oh, denger berarti. Gitu loh. Jadi 3 sifat ini sempurna dengan didalili pakai Al-Qur'an. Berbeda dengan sifat-sifat yang sebelumnya. Jadi kita harus tahu nih, kenapa sih kok dari awal nggak pernah bicara ayat Quran untuk dijadikan sebagai dalil, tapi dalilnya langit, bumi. Sekarang dalilnya baru Al-Quran. Oh, karena memang sifat ini lebih sempurna disifati pakai Al-Quran, didalili pakai Al-Quran. Ya, jadi kita pahami. Insya Allah kita sambung yang akan datang bicara sifat yang berikutnya, yaitu sifat makna wiyah. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وامن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان سائر الهلان وكل ذي محبة وجرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نظم كل سولي صلى وسلم ربي ليان الحبي وآله وصحبه عدد ضنس صحبي والحمد للإله في البدء والدناه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.